kali 2 sama 5 kali 2 ya. Nah, itu mayoritasnya kasus-kasusnya adalah modul itu severe. Kalau sudah kritikal, itu kan diarahkannya ke entitas 1. Tapi alangkah baiknya kita tahu tentang tata laksana nutrisi untuk pasien-pasien yang mulai dari moderate sampai dia kondisi kritis. Karena ternyata yang di-adjust untuk nutrisi tadi itu di-adjust dari kondisi kritis juga. Jadi tidak serta-merta dibedakan ternyata antara moderate berapa, severe berapa, atau kritis bagaimana. Jadi kita dengarkan aja dari Diana dengan keterangan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Dr. Dwi Syafaat, spesialis paru konsultan, dan yang saya hormati para staf Departemen Paru dan teman-teman sejawat PPDS di Departemen Paru. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai tinjauan perpustakaan saya yang berjudul Terapi Nutrisi Penderita COVID-19 pada Kondisi Kritis. Untuk pendahuluannya, COVID ini merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh novel coronavirus yang disebut SARS-CoV-2. Hingga tanggal 29 Oktober, kasus COVID-19 di dunia telah mencapai hampir 45 juta dengan jumlah kematian sekitar sebanyak 1,2 juta orang di 109 negara. Jadi sekitar kurang lebih angka kematiannya mortalitasnya sekitar 2,5%. Dibandingkan dengan secara global pada awal terjadinya pandemi COVID, 26 Maret itu kasusnya hanya ditemui sekitar 462.000 dengan jumlah kematian 20.000-an. Untuk penanganan pada penderita COVID-19, baik pada kondisi kritis maupun non kritis, ini harus menggunakan tata laksana yang komprehensif. Yang dimaksud komprehensif adalah harus multidisiplin ilmu, jadi baik kemudian terapi simptomatik, terapi eksigen juga diperlukan, dan yang paling penting adalah terapi nutrisi yang adekuat. Pada pasien COVID-19 dalam kondisi kritis dengan fungsi respirasi yang buruk dapat jatuh dalam kondisi MODS, jadi gagal multi organ hingga shock. Untuk penderita COVID-19 yang jatuh pada kondisi kritis berada dalam kondisi stres yang sangat berat, sehingga meningkatkan risiko malnutrisi dan turunnya massa otot, sehingga dapat meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas pada pasien itu sendiri. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan yaitu pemenuhan kebutuhan nutrisi yang adekuat agar yang pertama untuk melepas ketergantungan ventilator dan mempercepat proses penyembuhan serta mempersingkat lama rawat inap, sehingga pada pasien-pasien penderita COVID-19 yang kritis itu sebelum kita lakukan pemberian terapi, angka baiknya harus dilakukan evaluasi awal risiko malnutrisi. Jadi evaluasi awal risiko malnutrisi nanti akan saya jelaskan, dan tata laksana nutrisi yang adekuat. Karena ini harus perlu diintegrasikan ke dalam strategi terapi penanganan COVID secara komprehensif agar memberikan outcome yang baik pada pasien tersebut. COVID-19 sendiri merupakan virus berhubung endok dengan genom RNA single strand positive sense yang termasuk dalam garis keturunan beta coronavirus. Dan COVID-19 ini telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020. Berikut rekomendasi panduan terapi nutrisi penderita COVID-19 oleh SPEN. Jadi untuk tahapannya yang pertama harus mengevaluasi risiko malnutrisi, screening dulu. Dan itu baru optimalisasi status nutrisi dan penghitungan estimasi resting energy expenditure, jadi penghitungan estimasi kebutuhan energi pada pasien tersebut. Yaitu pemberian terapi nutrisi hipokalorik atau isokalorik pada pasien tersebut. Yaitu yang kelima yaitu menghindari risiko repeating syndrome pada pasien. Terus yang keenam, jika diperlukan memang pemberian nutrisi enteral maka dapat diberikan, dan juga jika diperlukan pemberian nutrisi parenteral maka dapat diberikan. Dan pemberian prokinetik, pemberian asam omega 3 dan suplementasi nutrisi oral. Untuk penilaian status nutrisi pada penderita COVID-19 harus dilakukan evaluasi awal risiko malnutrisi dan pemenuhan kebutuhan energi baik makronutrien, mikronutrien, dan cairan yang adekuat itu dapat meningkatkan sistem imun dan dapat sebagai antiinflamasi dan antioksidan. Nah, ini tadi yang pertama ya. Jadi sebelumnya kita harus men-screen dulu
resiko malnutrisi ini dapat kita lihat dari beberapa parameter. Jadi ya, kita bisa melihat 3 parameter, yaitu kita nilai dari BMI-nya, berat badan, apakah ada berat badan dalam 3 hingga 6 bulan terakhir, dan juga apakah ada banyak penyerta. Ini merupakan suatu screening malnutrisi dari Malnutrition Universal Screening Tool (MAS) ya. Jadi kalau nanti skornya 0, maka harus dilakukan evaluasi rutin tiap minggu. Jika skornya 1, maka harus diobservasi tiap 3 hari. Dan jika skornya 2 atau lebih, maka segera dilakukan berkonsultasi kepada ahli nutrisi di rumah sakit tersebut. Selanjutnya, untuk yang kedua, penghitungan tadi kebutuhan kalori. Memang ada beberapa metode. Dengan yang pertama ada formula Harris genetik, terus yang kedua kalori indirect, yang ketiga kadang-kadang kalau beberapa ahli menggunakan kalau andaikan semuanya tidak bisa dilakukan dengan rumus sederhana, yaitu 25 hingga 30 kilokalori per kilogram berat badan per hari. Ini untuk pada pasien yang secara umum yang non kritis. Jadi kalau hitungannya kalau berat badannya memang sekitar 60 kilo, maka bisa diberikan sekitar 1.800 hingga 2.000 kilokalori per hari. Ini untuk formula yang pertama. Untuk formula Harris genetik ini penghitungannya. Tapi sebenarnya sekarang para teman sebut bisa mengakses formula Harris genetik ini bisa melalui aplikasi di gadget teman-teman sejawat. Nanti jangan lupa untuk ditambahkan faktor stres. Jadi kita melihat dulu penyakitnya, apakah memang pasien ini jatuh pada kondisi sepsis, apakah ada MODS, atau mungkin penyakit-penyakit lainnya. Kalau dengan hitungan manual ini, maka harus dilakukan penghitungan lagi, yaitu dengan koreksi kebutuhan energi, yaitu dikalikan faktor stres tersebut. Nah, untuk kebutuhan nutrisi pada sekarang saya akan bahas untuk kebutuhan nutrisi pada COVID-19 pada kondisi kritis. Jadi yang pertama, tujuannya adalah untuk menjamin kecukupan energi dan hidrogen. Tetapi harus menghindari masalah-masalah yang disebabkan overeating maupun refeeding syndrome. Jadi refeeding syndrome ini kan memang merupakan suatu kumpulan gejala akibat dari pergeseran cairan elektrolit yang ada dalam tubuh ke intrasel. Ini bisa dikarenakan akibat dari pemberian awal nutrisi yang berlebihan pada pasien-pasien yang mengalami rawat inap, sehingga menyebabkan suatu gangguan metabolik secara besar-besaran dalam tubuh. Terus yang kedua, level rata-rata yang terbaik ini menurut jurnal yang ada pada pasien yang kritis itu dapat dimulai dengan kisaran 10 hingga 15 kilokalori per kilogram. Mungkin bisa langsung diartiskan dengan pemberian diet kurang lebih sekitar 1.900 hingga 2.100 kilokalori per hari dengan melihat beberapa penyakit nanti. Jadi untuk rekomendasi dari SPM terkait nutrisi, jadi ketika menjumpai infeksi pada pasien infeksi COVID-19 terkonfirmasi, di sini jurnal yang saya dapatkan itu terbagi menjadi 2 ini saya translate. Jadi ada yang ringan, sedang, dan berat kritis. Sama-sama dua-duanya ini tetap kita lakukan screening malnutrisi, dan dua-duanya juga kita coba diet oral. Tapi seandainya kalau andaikan pada pasien tersebut tidak dapat dilakukan mungkin diet oral atau mungkin ada kontraindikasi, mungkin atau lainnya, maka pemberian nutrisi enteral dalam 48 jam pertama harus segera diberikan. Setelah itu, jika andaikan ada risiko aspirasi, maka harus direkomendasikan
untuk disarankan pemasangan post caloric feeding yang nanti akan bekerjasama dengan teman zat lain. Jika andaikan tidak ada resiko aspirasi, maka bisa dilakukan dengan pemberian NGT. Selanjutnya, jika andaikan nutrisi enteral ini tidak mencukupi, maka dapat dilakukan pemberian suplementasi nutrisi parenteral. Untuk parameter evaluasi status nutrisi bisa kita lihat baik serum albumin, fosfor, magnesium, pemilihan subjektif global assessment dan pengukuran antropometri. Ini untuk mahasiswa sekalian bisa melihat untuk algoritma terapi nutrisi pada penderita COVID-19 ini secara singkat saya rangkum saja. Jadi ketika penderita COVID-19 itu dalam kondisi kritis itu dalam 48 jam pertama kita harus mengevaluasi apakah pasien ini ada kontraindikasi untuk pemberian nutrisi enteral. Ya. Jadi jika memang ada kontraindikasi, mungkin ada shock yang cukup masif, hemodinamika yang tidak stabil, maka mulailah untuk pemberian nutrisi parenteral pada 72 jam pertama dengan mengevaluasi serum trigliserida pada pasien tersebut. Jika seandainya serum trigliserida pada pasien tersebut di bawah 400, maka bisa dilakukan pemberian nutrisi parenteralnya dengan komposisi emulsi lipid. Tetapi andaikan trigliserida pada pasien di atas 400, maka kita memilih pemberian nutrisi parenteralnya infusnya itu tanpa emulsi lipid. Karena jika terlalu berlebihan dalam pemberian lipid ini dapat malah memperparah suatu proses inflamasi pada pasien tersebut. Selanjutnya, kita harus evaluasi lagi kurang lebih sekitar 3-4 hari. Apakah pasien ini ada perbaikan dalam perjalanan penyakitnya? Kalau andaikan masih didapatkan kontraindikasi pada pemberian nutrisi enteral, maka tetap perlu dilanjutkan saja untuk pemberian via total parenteral nutrisi. Akan tetapi kalau pasien ini sudah tidak ada kontraindikasi, jadi hemodinamika stabil dan sebagainya, maka secara bertahap bisa berpindah ke untuk mengurangi jumlah asupan dari rute pemberian parenteral nutrisi ini dan memulai start untuk enteralnya. Jadi tetap pemberian parenteral nutrisi diberikan, tapi perlahan-lahan dikurangi, tapi sambil nutrisi enteralnya dimulai diberikan. Sedangkan yang sebelah kiri kita membahas jika pada pasien tersebut jika setelah masuk MRS tidak ada kontraindikasi sama sekali pada pemberian nutrisi enteral, maka kita segera lakukan pemberian nutrisi tersebut tidak boleh melebihi 48 jam. Untuk targetnya yaitu startnya dari 10 mili per jam dan kita lakukan evaluasi kurang lebih dalam 24 jam. Jika seandainya ini memang ada suatu gastrik residual volumenya itu kayak berlebihan, maka disarankan untuk pemberian prokinetik. Prokinetik ya, seperti metoclopramid, dan juga kita evaluasi juga sekitar 2 hari. Kalau andaikan memang ini masih didapatkan masalah, jadi bisa gastrik residual volumenya masih tinggi, maka untuk disarankan pemasangan prisdisinol. Setelah itu, jika pada pasien ini memang tidak ada masalah, itu dari gastrik residual volumenya kita evaluasi, ya. Kalau andaikan memang pasien ini tidak mencapai kebutuhan energinya 60% dari nutrisi enteral, jika andaikan tidak mencapai kebutuhan energi dalam pemberian nutrisi enteral 60%, jadi misal ya, seharusnya kebutuhannya itu bisa 1.500, tapi hanya memenuhi hanya 400 kilokalori saja. Itu berarti kan harusnya kan minimal
kalau kan 800 kilokalori ya, itu maka bisa ditambahkan suplementasi parenteral nutrition. Nah, ini yang tadi saya paparkan bahwa untuk peningkatan kebutuhan kalori pada penderita COVID-19 yang kritis itu hari pertama kita beri sekitar 10 kilokalori dengan kenaikan bertahap kurang lebih 5. Karena apa? Untuk mencegah repeating syndrome. Sambil sebelumnya ini ya, untuk mencegah repeating kita harus memonitor dan mengevaluasi kadar magnesium, fosfat, dan darah elektrolit lainnya. Kenapa? Karena pada pasien-pasien PVD ini, pada pasien kondisi kritis ini itu biasanya cukup terjadi perubahan metabolik besar-besaran. Kenapa? Karena biasanya akan memicu pergerakan fosfor, kalium, dan magnesium ke intrasel. Ini untuk jumlah kebutuhan makronutriennya pada kondisi kritis. Untuk karbohidratnya ditargetkan sekitar 2 gram per kilogram berat per hari atau tidak lebih 150 gram per hari. Kalau kita hitung dengan formula kan kita tahu bahwa karbohidrat adalah 1 gramnya adalah 4 kilokalori ya. Jadi untuk kebutuhan karbohidratnya kurang lebih sekitar 4 kali 150 maksimal 600 kilokalori. Untuk proteinnya jika kita berikan bisa mencapai 2 gram per kilogram per hari, tapi rata-rata data yang ada bisa diberikan antara 1,3 hingga 1,8. Tapi jangan lupa dengan menyesuaikan penyakit penyerta. Jadi misal ada pasien yang mengalami suatu penyakit ginjal kronik, itu tidak serta-merta kita langsung pukul rata dengan pemberian 2 gram. Karena kita harus menyesuaikan. Misalnya kalau pada pasien penyakit ginjal kronik stadium 3 atau 4 itu butuh adjustus yang namanya protein. Mungkin sekitar pemberiannya bisa dikurangi sekitar 0,8 hingga 1,0 saja. Tapi kalau masih KKD grade 1 mungkin bisa diberikan hanya maksimal 1,2 saja, itu sudah maksimal. Untuk kebutuhan lemak ditargetkan maksimal sebesar 1,5 gram per kilogram berat per hari. Ini untuk rasionya kebutuhan karbohidrat lemak ya dan protein. Jadi ini dari literatur yang ada. Jadi untuk perbandingan karbohidrat dan lemak pada pasien yang misalnya non kritis yang di RK 3 atau 5 itu bisa menyesuaikan aja karbohidratnya 70%, lemaknya 30%. Jadi misalnya kalau kebutuhannya harusnya karbohidratnya 800, maka lemaknya bisa 400 kilokalori. Tapi pada kondisi kritis ini harus tidak boleh berlebihan pengenaan karbohidratnya. Jadi harus 50-50 lebih. Ini untuk proporsinya pada kondisi kritis maupun non kritis ya. Untuk makronutrien karbohidrat itu tadi saya jelaskan jadi 50-50, 40% karbohidrat sama 40%, proteinnya 20%. Dengan pada yang non kritis itu menyesuaikan saja. Jadi kalau misalnya kebutuhan basalnya misalnya 2000, maka karbohidratnya 1000 kalori. Sedangkan proteinnya sekitar 400 kalori, lemaknya 600 kilokalori. Ini untuk proporsi yang lebih detailnya, jadi untuk kondisi kritis maksimal 150 gram per hari, sedangkan pada non kritis menyesuaikan tadi jumlah kebutuhan kalorinya sekitar 50 hingga 60% dan karbohidrat maksimalnya ada sekian ya, 2 sampai 2,5. Jadi dan untuk proteinnya tadi sudah dijelaskan 1,3 hingga 2. Dengan pada kondisi non kritis itu 1,2 hingga 1,8 dengan menyesuaikan juga penyakit penyerta. Seandainya meskipun non kritis, tapi pasiennya mengalami suatu gangguan ginjal atau mungkin ada masalah gangguan metabolik, mungkin ada diabetes, maka menyesuaikan mungkin dietnya bisa disesuaikan misalnya dengan diabetes ada diet B1, B2 dan sebagainya. Pada lemak, makronutrien lemak itu maksimal 1,5. Untuk kondisi non kritis itu pemenuhan kebutuhannya dari 25 hingga 30% dari kebutuhan totalnya.
Untuk kebutuhan cairannya sendiri direkomendasikan memang sekitar 30 mili per kilogram per hari pada dewasa dan 28 mili per kilogram per hari pada lanjut usia. Untuk setiap kenaikan suhu tubuh 100 derajat, maka dapat ditambahkan sekitar 3 hingga 5 mili per kilogram per hari, atau rata-rata dihitung sekitar 4 mili per kilogram per hari. Untuk pada pasien-pasien dengan area konsultasi luas atau pasien yang sudah lansia harus dilakukan untuk mengontrol secara ketat balan cairannya, jangan sampai berlebihan yang dapat menyebabkan overload syndrome, atau mungkin jangan sampai kekurangan karena nanti dapat memperberat proses inflamasinya. Untuk kebutuhan tambahnya sendiri, kebutuhan mikronutrien sendiri bisa jenisnya bisa kita berikan vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin E, selenim, dan zinc. Untuk kebutuhan mikronutrien ini nanti akan dibahas oleh teman sejawat saya di lain kesempatan. Untuk imunonutrien ada beberapa jenis, yaitu arginin, glutamin, dan asam lemak omega 3. Glutamin ini merupakan prekursor dari glutathione. Glutathione terdiri dari tripeptide ya, sistein, glisin, dan glutamin yang merupakan antioksidan dengan molekul berat yang memegang peran penting dalam pertahanan antioksidan terhadap kerusakan oksidatif dari radikal bebas. Nah, ini untuk rute pemberian nutrisi lainnya tadi saya sebutkan. Untuk rute pemberian nutrisi bisa kita mulai dengan oral. Seandainya memang tidak mampu kontraindikasi, maka kita beralih ke nutrisi enteral. Dan jika kebutuhan nutrisi secara awal tidak dapat terpenuhi, tapi pasien tersebut tidak perlu untuk dilakukan pemberian nutrisi enteral, maka sebaiknya diberikan untuk pemberian suplementasi setidaknya sekitar 400 kilokalori per hari. Nanti di sini akan dilakukan konsultasi dengan ahli nutrisi atau ahli gizi di rumah sakit. Ini untuk pemberian nutrisi enteralnya. Nutrisi enteral ini formulanya sebenarnya kita bisa memberikannya itu lewat MGT ya, maupun tadi saya bilang jujurnya bersejuk ya dengan gasostomi. Metodenya itu ada dua, jadi ada yang kita bisa lihat itu NGT yang itu namanya graded drip, jadi pemberiannya dengan mengulang corong. Tapi yang kedua dengan intermittent feeding. Ini intermittent feeding ini pemberian nutrisinya secara bertahap itu diatur oleh kecepatan seimbang. Jadi NGT. Jadi untuk pemberian itu sentral itu metodenya ada dua, graded drip dengan corong yang sama ke NGT dan intermittent feeding. Nah, metode intermittent feeding ini sangat baik ya, karena efektif sekali untuk mengurangi nilai rata volume residu lambung. Karena semakin besar semakin tinggi volume residu lambung, itu akan meningkatkan risiko aspirasi. Jadi memang harus kita ukur juga GRV-nya ini ya. Makanya kalau andaikan pada pasien ini memang risiko aspirasi tinggi, maka mau tidak mau harus dilakukan tadi saya bilang itu jejunal plus tube, jadi dengan gasostomi atau jejunal percutaneous. Tapi kalau andaikan memang tidak memungkinkan, maka bisa dilakukan total parenteral nutrisi impiannya. Tapi kita ingat ya, untuk nutrisi enteral ini juga kontraindikasinya cukup banyak sekali, yaitu pada pasien distensi abdomen, hemodinamika stabil, kita dan perdarahan GI tract itu tidak untuk sementara waktu tidak boleh diberikannya. Ini yang terakhir untuk pemberian nutrisi parenteralnya itu bisa melalui vena perifer maupun vena sentral. Biasanya kalau untuk vena sentral kita memang harus bekerjasama dengan pihak BTKV untuk dilakukan pemasangan akses jalurnya. Untuk komponen untuk keuntungannya pada pemberian nutrisi parenteral ini memang jika memang pada pemberian rute enteral ini tidak kontraindikasi, tapi kerugiannya sangat banyak sekali karena dapat meningkatkan morbiditas sepsis, itu juga meningkatkan transportasi mikroorganisme pada sistem portal dan dapat terjadi atrofi jaringan limfoid pada sistem pencernaan. Ini untuk ringkasannya, jadi kebutuhan nutrisi pada pasien COVID-19 itu tergantung dari keparahannya.
pasien kritis memperlihatkan respon metabolik yang khas, ya, terjadinya perluasan mediator inflamasi dan peningkatan produksi counter regulator hormon yang dapat mempengaruhi sistem imun. Evaluasi awal risiko malnutrisi dan tata laksana nutrisi yang kuat pada penderita COVID-19 harus diintegrasikan ke dalam terapeutik penanganan COVID-19 yang secara komprehensif agar memberikan hasil outcome yang baik pada pasien itu sendiri. Dan pemenuhan kebutuhan nutrisi pada pasien kritis yang kuat dan tepat ini dapat mempercepat proses pemulihan dan melepas ketergantungan ventilator pada pasien dan mempersingkat lama rawat di rumah sakit, sehingga diharapkan dapat menurunkan kejadian morbiditas dan mortalitas pada penderita COVID-19 yang kritis. Terima kasih. Mungkin ada asupan dari dokter ini. Terima kasih Dr. Ahmad. Ini topik sebenarnya topik penting, tapi topik yang membingungkan karena kita tidak langsung di bidangnya, gitu kan ya. Dan kasusnya untuk terapi nutrisi tidak harus masalah COVID saja, untuk masalah pasien-pasien kita sehari-hari di ruangan aja sudah membutuhkan kasih nutrisi. Kasih nutrisinya makanan, mau kita kasih cairan dari parenteral atau yang lain-lain, juga dari infus itu juga ada kalorinya. Sebenarnya total berapa kalori yang harus kita berikan ke pasien itu juga kita sendiri bilang dia kan. Jadi di topik sini sebenarnya kita angkat untuk memberikan pemahaman sebenarnya pasien itu butuh berapa sih. Apakah harus kita kasih semuanya, bertahap itu seperti apa? Paling tidak membuka wawasan dulu. Ada pertanyaan? Di ruangan? Menurut saya? Kan penekanannya lebih buat ke enteral ya, kalau untuk itu enteral kelebihannya apa sih? Oh ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk keuntungan pemberian nutrisi enteral itu cukup banyak tadi. Jadi yang pertama yang jelas itu dapat memperbaiki atau menjaga epitel saluran pencernaan. Jadi tidak sampai terjadi atrofi, ya, jangan lebih pada saluran pencernaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, keuntungannya itu dapat mencegah peningkatan distensi gastrik, ya. Terus selanjutnya juga dapat mencegah translokasi kuman dan kolonisasi kuman. Dan yang terakhir juga mencegah degradasi daya lambung. Ya, pada intinya namanya kita manusia, istilahnya kan insting yang paling bagus ada dalam makanan, itu kan ya. Sudah kita kan sudah masuk makanan masuk dalam mulut, kemudian gastrik dan lain-lain gitu ya. Kalau misalnya kita tidak bisa makan, tidak bisa menggunakan namanya gastrik kita atau sistem GI tract kita, baru kita menggunakan sel lain. Jadi bagaimanapun pertahanan yang sudah disiapkan yang diciptakan tadi itu akan lebih baik kalau semuanya diberikan lewat eksternal, itu otomatis. Ya, jadi mau diberikan secara enteral, masih secara tidak 100% bisa menggantikan fungsi dari infus kita. Kalau mau diberikan secara infus atau lain. Kalau secara langsung direct dari secara dengan parenteral, misalnya dengan enteral, NCT segala macam, ya mungkin bisa, tapi jenis makanannya kan terbatas, ya kan? Karena hanya bisa diberikan berupa cairan. Kemudian terkawal sedikit karena langsung banget. Cuma dengan operasi dulu, nah itu kan yang komplikasi yang mungkin bagaimanapun makan secara oral itu paling baik sebenarnya kalau misalnya bisa. Kalau memungkinkan, kalau tidak bisa baru enteral membuat enteralnya. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tanya? Saya juga mau tanya soalnya. Ya, dokter, silakan dokter. Untuk peran glutamin memang kita bisa lihat di slide-nya ini itu sebagai imunonutrien, dokter. Jadi untuk glutamin sendiri kan merupakan prekursor dari glutathione. Jadi glutathione sendiri kan terdiri dari cistein dan glutamin yang merupakan antioksidan yang dapat memberikan peran penting dalam pertahanan tubuh terhadap kerusakan oksidatif dari radikal bebas.
mutasionnya kan sedikit ya, jadi berkurang ya. Sehingga bisa diberikan apa namanya vitamin sebagai pengganti gitu ya. Soalnya karakternya ada, dan saya nggak tahu, saya bukan apa mungkin bisa diberikan pada pasien-pasien dengan critical ill. Makanya kan selama ini kita masih belum melakukan pemberian secara simultan pada pasien-pasien COVID, terutama yang kondisi kritis, karena apakah memang kita sudah menganggap dengan kebutuhan sentral itu sudah cukup sehingga kita tidak perlu imunoglobulin atau bagaimana, apakah ada pengukurannya sendiri untuk memberikan vitamin ini kepada pasien tersebut? Tidak ada maternya ya sebagai pertanyaan keterangan ya. Namun untuk yang saya baca di beberapa literatur memang yang untuk glutation sendiri itu memang tidak ada ukurannya, tetap. Jadi jumlahnya berapa yang diberikan itu belum ada di beberapa jurnal. Jadi cuma hanya ditampilkan bahwa glutation ini itu saat ini sangat membantu pada pasien-pasien apapun, dokter, baik kritis maupun non kritis bisa diberikan. Tapi untuk dosis, untuk jumlah kebutuhannya itu berapa miligram atau berapa mili itu belum bisa ditemukan, dokter. Karena itu jurnal yang saya baca itu sekitar bulan Agustus, jadi baru, dokter. Jadi kalau saya tambahkan, dokter Ana, selama ini kita memakai terapi seperti glutathione, preparat glutathione dan lain-lain itu kan karena menurut penelitian dia antioksidan yang baik untuk mengembalikan fungsi tubuh kayak gitu ya sebenarnya ya. Dan menolong nutrisi-nutrisi dibutuhkan oleh tubuh saat kondisi sakit, termasuk makronutrien, mikronutrien dan lain-lain, itu akan bisa membantu mempercepat pemulihan. Sebenarnya berapa jumlah yang dibutuhkan, kemudian kapan mulai dimasukkan, atau istilahnya pada kondisi apa, ya istilahnya sebaiknya dimasukkan, apakah saat kondisi dia baik, mild, atau dia kondisi moderate, atau kondisi severe, harus kita masukkan, itu kan memang belum jelas, gitu kan ya. Jadi yang kita lakukan sekarang ini adalah begitu pasien kondisi yang mau jelek, ya kita masukkan saja. Apakah itu sesuai dengan teori yang memang ada, atau itu apa ada acuannya, apa ada acuan kadar atau apa yang bisa kita pakai, mungkin itu maksudnya sederhana ya. Tapi memang tidak ada, dan itu tidak hanya berlaku untuk glutathione, mikronutrien yang lain juga seperti itu, vitamin arginin atau sebagainya ya. Memang ada kadar kebutuhannya, ada dibutuhkan oleh tubuh adalah sekian sampai sekian gram. Nah, itu akan berbeda. Nah, tapi apakah bisa seperti ini? Makanan-makanan yang kita makan, apa kita ukur kadarnya? Kan tidak juga. Nah, apakah misalnya pasien sakit, sudah kita berikan makanan sejumlah sekian, defisitnya adalah sekian yang dibutuhkan. Kan tidak mungkin kita menghitung per komponennya. Jadi memang ini seni. Namanya apalagi juga pertimbangan tadi kondisi pasiennya dengan penyakit dasarnya apa itu harus kita lihat. Itu sulitnya untuk mikronutrien. Tapi kalau makronutrien, ya itu kan yang umum pokok ya, karbohidrat, lemak, protein, setidaknya paling tidak kita penuhi itu dulu. Nanti yang mikronutrien akan mengikuti dengan dibantu dengan infus-infus tadi. Ada tambahan dari yang lain? Pertanyaan dulu PDS. Ya, silakan. Dari internal juga. Dari internal. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Aron dari internal. Mohon izin bertanya mengenai mekanisme nutrisi pada penderita COVID kritis ini gimana ya? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kan pada penderita COVID-19 yang kritis itu kan mengalami respon hipermetabolik ya. Di katabolik ini kan ini sekali kompleks sekali sehingga mengubah metabolisme keseluruhan di tubuh, baik mekanisme hormonalnya, imunologisnya maupun homeostasi nutrisinya, sehingga
terjadinya ketidakseimbangan kebutuhan energi yang dikarenakan konsumsi energi yang berlebihan karena dari beberapa faktor seperti yang pertama pasien itu demam karena infeksi, itu dapat meningkatkan kebutuhan konsumsi energi. Yang kedua, peningkatan kerja otot pernafasan itu juga dapat mempengaruhi karena peningkatan kerja otot pernafasan itu juga membutuhkan konsumsi energi yang cukup. Karena kalau sampai kita tidak memberikan kebutuhan kalori yang terpenuhi, pasien ini meskipun terpasang ventilator, tapi otot pernafasannya itu meskipun kuat, tapi tidak ada energi, maka percuma kerja otot pernafasannya tidak bisa maksimal, sehingga dapat meningkatkan risiko mortalitas pada pasien sendiri. Jadi benar-benar memang banyak faktor. Jadi dari infeksinya sendiri, pasien itu mengalami demam karena infeksinya, jadi karena sepsis yang beratnya, terus peningkatan kerja otot pernafasan itu menguras kebutuhan energi yang ada di dalam tubuh. Sehingga kalau kita sampai tidak mengevaluasi risiko malnutrisi ini, maka jatuh ke dalam kondisi yang lebih buruk. Terima kasih. Dan mohon maaf saya tambahkan, jadi dan yang paling biasanya parameter yang paling tadi yang saya sebutkan albumin ya. Jadi parameter utama kan albumin. Sebenarnya banyak pasien-pasien COVID ini itu masuk dengan kondisi albuminnya ya 2,7, 2,8, 2,6 padahal indeksnya cukup baik. Untuk kita ketahui sendiri, kan albumin kan sebenarnya kan kalau kita tahu mekanismenya kan orang mengalami hipoalbumin itu kalau tidak karena memang sintesisnya menurun, karena yang kedua adanya loss itu bisa jadi mungkin karena ya biasanya pada pasien gangren ya ulkuspeditis itu banyak atau infeksi yang berat. Terus yang ketiga ada gangguan nutrisi kronik. Nah, pada pasien-pasien COVID-19 ini itu sebenarnya wajar awal-awal itu level albumin turun. Karena apa? Pada proses inflamasi akut itu suatu proses regulasi di tubuh itu memang counter regulasi itu wajar, albumin turun sekian persen. Ya. Tapi seiring dengan perjalanan penyakit itu akan terjadi suatu normalisasi nanti albuminnya akan meningkat sendiri sekitar mungkin 2 minggu 3 minggu setelah proses inflamasi akutnya sudah terlewati. Nah, jadi kalau sudah mengalami proses resolusi inflamasi biasanya albumin akan meningkat pelan-pelan karena di dalam tubuh itu sudah ada namanya otomatis sintesis albumin di dalam tubuh ya. Kecuali pada pasien-pasien yang sirosis, hepatitis dan sebagainya itu beda lagi. Ketika kita evaluasi ya, itu kan memang ada namanya pelepasan sitokin dan inflamasi ya, yang merupakan bagian dari respon inflamasi terhadap stres fisiologis pasca COVID itu dapat menurunkan serum albumin. Jadi itu dari beberapa mekanisme. Jadi peningkatan permeabilitas vaskulernya karena itu dapat memungkinkan albumin itu bisa berdifusi ke ruang ekstravaskuler. Terus yang terakhir itu penurunan sintesisnya itu albumin itu bisa karena pengaktifan TNF alfa pada sering berinflamasi pada tubuh pasien tersebut, sehingga menurunkan sintesis albumin itu sendiri. Terima kasih, Dr. Ya sebenarnya lebih baik kalau bisa dijelaskan dari gambarnya ya, memang lebih enak ya. Tapi pada prinsipnya penyakit COVID ini kan mulai dari kondisi ringan sampai sangat berat itu kan bisa terjadi. Dan sebenarnya proses yang dijelaskan oleh Dr. Amar tadi sudah dengan sangat lengkap tadi adalah kondisi yang lazim terjadi pada kondisi penyakit apapun mulai akut sampai kritis. Jadi namanya badan akan misalnya begitu ada penyakit yang masuk akan hipermetabolik kan ya, berusaha namanya ada energy consumption, kemudian badan akan berusaha memenuhi kebutuhan energinya itu menggunakan apa yang ada dalam tubuh kalau tidak ada yang masuk. Nah, jadi harus disupport dengan ada energi yang masuk. Lalu kalau misalnya tidak ada yang bisa tercapai dengan energi yang masuk tadi, maka akan menggunakan energi cadangan dalam tubuh.
energi cadangan dalam tubuh apapun itu, lemak, otot dan lain-lain kan ya, sampai akhirnya orang bisa muscle wasting dan kawan-kawan. Ya seperti pasien POK juga sama. Jadi pada prinsipnya sebenarnya sama. Jadi mungkin masalah durasi penyakit atau istilahnya beratnya penyakit yang mungkin akan bisa menyebabkan perbedaan dalam cara patofisiologinya. Tapi kurang lebih secara keseluruhan sama ya, sudah dijelaskan dengan baik tadi ya. Oke, ada ini yang cukup kurang jelas? Sudah cukup jelas tadi dijelaskan? Oke. Saya coba menanya pertanyaan terakhir. Tadi kan dijelaskan lengkap. Pasien seringkali datang antara kondisi kurus atau dia cukup atau gemuk. Tadi kan dari algoritma awal dijelaskan kita harus melihat namanya kondisi malnutrisinya dia, ya kan, kondisi gizinya dia. Kira-kira pemeriksaan apa yang pertama harus kita lakukan untuk melihat status gizinya dia? Kalau misalnya permintaan lab awal, karena seringkali kita kelewatan, itu bisa basic aja, belum SK, TPT, seperti itu saja. Apa yang wajib diperiksakan untuk awal-awal melihat status nutrisinya dia sebelum kita berikan terapi? Terima kasih, dokter. Jadi ketika pasien masuk papas ini kurus ataupun mungkin yang mungkin agak sangat kurus seperti orang Markus itu, pertama kali kita cek dulu yaitu albumin kita cek dulu parameternya, sekaligus ada yang saya baca itu level prealbumin, karena itu juga dapat menentukan level status nutrisi pada pasien. Tapi sambil jalan memang harus dilakukan namanya pengecekan BMI juga, BMI dan penurunan berat badannya dalam 3 hingga 6 bulan terakhir. Karena yang namanya screening malnutrisi memang di guideline yang ada itu kita semuanya harus mengacu memang kepada tool yang ada, karena toolnya alatnya itu banyak sekali, ada yang menggunakan nutritional INS, ada yang MAS gitu, tapi yang paling sederhana dengan MAS ini. Kita evaluasi BMI-nya berapa. Jadi di sini secara sederhana BMI-nya berapa, dihitung kalau seandainya di bawah 18,5 kita kasih dosisnya, terus dia juga pernah badannya 3 hingga 6 bulan terakhir, karena kita juga harus mengevaluasi juga penyakit penyerta. Jangan-jangan pasien ini kurus bukan karena intake-nya yang kurang, tapi karena ada penyakit dasar. Contoh, pasien ini ternyata memang ada cancer. Kita tidak tahu, mungkin semua cancer bisa mempengaruhi efek metabolik di tubuh. Jadi bisa kanker usus, mungkin bahkan kanker otak pun, kanker paru pun bisa membuat orang itu mengalami penurunan berat badan. Jadi evaluasi, dan kita juga yang jelas albumin aja dulu untuk pengecekan evaluasi risiko malnutrisinya, sekaligus kita cek BMI dan anamnesis yang cermat dan teliti dengan keluarganya atau pada pasien sendiri. Apakah dalam sekitar 3-6 bulan terakhir mengalami penurunan berat badan, apakah ada keluhan-keluhan yang lain, mungkin ada keluhan atau nyeri perut. Jadi kita fokusnya kepada sana. Misalnya kalau pasiennya nyeri perut sekali, ada benjolan di perut, ya kita evaluasi tumor marker yang terkait. Itu kecurigaan CA atau tidak. Begitu perlu dengan CA paru atau CA cerebri. Gitu. Jadi paling utama albumin ya. Profilipid enggak berarti? Untuk profilipid itu yang saya baca itu tidak ada. Karena profilipid itu hanya tadi itu untuk ini, kalau yang pada topik kali ini itu jika PG-nya di bawah 400 bisa dengan pemberian emulsi lipid, tapi kalau di atas 400 pemberian parenteral nutrisinya tanpa emulsi lipid. Mungkin tidak di awal ya, karena kan itu sudah kontraindikasi untuk parenteral nutrisi tadi disarankan kita beri seret. Iya. Nah, kalau misalnya memang ada kecurigaan kita mau memberikan yang nutrisi kaya lemak, baru kita cekkan dulu. Iya. Jadi misalnya tidak usah. Iya. Untuk awal selalu cek albumin, itu wajib. Iya. Saya cek BMI-nya. Iya. Oke ya.
paling tidak semoga ada yang bisa menangkap ya, tekniknya juga susah, tidak mungkin dipelajari dalam waktu singkat. Ya, mungkin ada masukan, Julius, menanya atau apa? Masih Mas untuk ini, Mas mau nanya kalau misalnya di ruangan nih Mas, kan kita biasa infus itu kan biasa paling kan di ruangan ibaratnya fluid apa nah. Kalau dari IPD untuk mencukupi mikronutrien untuk parenteral orang-orang yang diferensial atau orang-orang yang pakai zombie misalnya. Karena makanan kan juga zombie kan terbatas kan. Infus yang baik kira-kira apa? Kira-kira yang baik apa? Terus tanpa sebut brand gitu. oh iya. Infus yang baiknya apa? Terus itu aja. Siap. Jadi yang tadi yang pertama pertanyaan itu diet sodenya itu apa ya? Kalau diet sode itu juga sebenarnya semua tergantung Mas dari intinya kita evaluasi dulu penyakit penyertanya dulu itu apa. Jadi ketika pasien masuk misal di RDK 3 atau 5 kita lihat dulu penyakit penyertanya. Kalau seandainya aman semuanya, tidak ada CKD, tidak ada diabetes ya, itu kita terserah bisa memberikan apapun ya. Kalau yang butuh nutrisi kalori yang banyak dengan DD10 atau aminofluid, atau butuh misalnya mau lebih banyak mikronutrien ya dengan tribusit gitu. Tapi yang paling ditekankan adalah itu pada pasien-pasien yang diabetes, yang DM tipe 2 sama yang mengalami gangguan ginjal dan penyakit penyertanya yang ada kardiovaskular ya, itu harus menyesuaikan Mas. Jadi seperti pasien dengan adanya gangguan ginjal kreatin sekian, maka pemberian diet B sekian, B1, B2, B3, atau mungkin pasien dengan HD cukup dengan diet BE dengan protein sekian. Itu untuk sodenya apa yang sesediaannya biasanya itu akan kita komunikasikan dengan ahli gizi di ruangan. Biasanya kalau pasien-pasien yang ada sedikit masalah di ginjal ataupun ada kemudian penyakit ginjal dengan diet Nevisol, susu Nevisol itu 6 kali 100 cc. Tapi kalau jika para pasien itu tidak ada masalah di ginjal, bisa dengan diet cair. Biasanya di cair itu otomatis ahli gizinya akan memberikan diet susu itu dengan protein yang non normal, tidak ada restriksi, karena memang tidak ada jatuh dari kebutuhan protein itu sendiri. Ya mungkin itu yang bisa saya berikan pemahaman. Karena biasanya kita langsung ke ahli gizinya itu ini diet cair dengan protein sekian, diet berhalus dengan protein sekian. Gitu. Sudah jelas. Apa kurang jelas? Jadi tetap kita harus memberikan kayak catatan harusnya kepada ahli gizi. Mbak, sini pasien ini ada CKD, saya butuh proteinnya sekian. Jadi proteinnya nanti akan dijadwal. Nanti ahli gizi sendiri yang akan ngatur. Jujur kalau kami sendiri tidak mengerti bahwa berapa persen ini, berapa gramnya saya tidak tahu, karena semua itu dialihkan ke ahli gizi. Tinggal kita memberikan instruksinya saja. Ya, memang itu langsung ahli gizi. Jadi kalau misalnya kita sebatas ini, misalnya pasien dengan diabetes, tidak boleh kita berikan misalnya cairan dengan kalori tinggi atau yang istilahnya banyak glukosanya sebenarnya kan adalah sediaannya kan dibedakan. Oh ini aman untuk pasien-pasien yang diabetes karena dia kadar gulanya atau kalorinya lebih rendah daripada yang lainnya. Isinya mirip-mirip antara A sama B. Nah, jadi kita pilih berdasarkan kondisi pasien. Yang ini butuh high protein. Berarti pilih cairannya seperti ini. Nah, lagi butuhnya lipid, kita pilih yang high lipid jenisnya cairannya. Ya istilahnya disesuaikan dengan kondisi pasien. Ya, tidak ada yang bisa 100% menggantikan, tapi paling tidak kita pahami kondisi pasien, pilihlah cairan yang kira-kira mendekati kebutuhan pasien.
Karena tidak hanya cairan akan dihilangkan, juga ada intake makanan dan suntik juga. Gitu ya. Oke, mungkin saya kembalikan Dr. Wahyu sebagai penilai. Baik, terima kasih Dr. Amar. Ini topik yang menarik. Iya. Kita dari nutrisi, mungkin kita juga tidak tahu ya, dan kita tidak tahu bingung masalah nutrisi. Kemudian untuk yang ini sebenarnya ada pertanyaan dari ini ya. Iya. Jadi ini, berarti kan sebenarnya kalau saya berpikirnya bahwa pada pasien yang kritis itu kan memerlukan diet yang berenergi yang lebih naik, makanya itu. Cuma di sini disebutkan kenapa diberikan hipokalori dan isokalori. Apakah itu terkait dengan untuk takutnya terjadinya refeeding tadi? Kemudian kita mengenai refeeding itu bagaimana? Yang kedua apa yang ditakutkan bila terjadi? Nah, seperti itu. Kemudian yang berikutnya sekalian ya, nanti untuk yang presentasinya itu bagus, cukup informatif. Dimana kan tadi di awal-awal itu untuk hurufnya terlalu kecil ya untuk presentasinya, jadi di belakang kurang terbaca. Iya. Untuk hurufnya kalau presentasi mungkin hurufnya agak gedein. Kemudian yang kedua, tadi kan disebutkan yang di pendahuluan itu kan ada epidemiologinya kan di bulan Oktober ya. Iya. Tapi yang di sini masih disebutkan di bulan Maret, jadi mungkin nanti bisa diupdate sama saat ini. Kemudian yang berikutnya tadi ada beberapa yang presentasinya masih agak lompat-lompat jadi tadi. Iya. Seperti itu. Kemudian yang kedua tadi ada beberapa tabel yang ada di presentasi tapi tidak ada di makalah. Dan ada yang masa yang di COVID tadi. Seperti itu saya kira untuk masukannya nanti secara umum presentasinya akan informatif. Terima kasih. Mungkin untuk saya jawab pertanyaan tadi. Jadi masalah refeeding itu kan memang pada pasien yang anggapannya itu konsumsi starvasi atau lapar ya, itu kan awal-awal sekresi insulin berkurang karena sebagai respon terhadap asupan karbohidrat yang rendah. Sebagai kompensasinya, jadi cadangan lemak dan protein di katabolisme itu untuk menghasilkan energi. Ya. Sindrom refeeding ini itu terjadi ketika pasien itu diperkenalkan kembali misal ke karbohidrat sebagai sumber utamanya. Nah, sehingga metabolisme glukosa awal ini menyebabkan peningkatan penggunaan fosfor yang mana yang digunakan untuk menghasilkan ATP. ATP itu kan adenosin trifosfat. Yang ini nanti menguptake fosfor, menguptake fosfor di saluran. Ini jadi mengakibatkan uptake fosfor, saluran meningkat di dalam tubuh, sehingga kadar fosfor itu akan menurun. Nah, sehingga karbohidrat ini ya itu asupan karbohidrat itu memegang peran penting untuk sekresi insulin di pankreas yang mengakibatkan peningkatan uptake glukosa seluler maupun sintesa proteinnya yang nanti menyebabkan memicu pergerakan baik kadar fosfor, kalium, magnesium ke intrasel. Jadi ketika insulin disekresi kembali, itu nanti tiba-tiba kalium itu ketarik semua ke intrasel. Nah, takutnya itu akan terjadi refleksi sindrom, jadi tiba-tiba hipokalemi. Makanya harus evaluasi ketat 3. Tadi yang saya jelaskan, kalium, fosfor, sama magnesium. Jadi memang itu kalau dari panduan memang harus dievaluasi minimal 2-3 hari, tiap 2-3 hari. Karena jangan sampai tiba-tiba pasien kritis datang langsung dikasih 1000 kalori, tiba-tiba 3 hari kok tambah lemes, sadarnya gejala turun, tiba-tiba kalium 1,4. Gitu. Jadi evaluasi kalium, magnesium, fosfor secara berkala harus dilakukan. Karena tadi penggunaan, jadi kan uptake fosfornya itu yang di sel meningkat sehingga kadar fosfor akan menurun di dalam tubuh. Gitu. Sepertinya itu note yang paling penting yang harus dipahami sekarang ya.
Jadi ini kejawab oleh gitu. Bisa sana. Ini sesat. Jangan-jangan kita ngeliat pasiennya kurus, kita langsung kasih kalori tinggi, cairannya tinggi 1000 ke 1500. Iya. Mungkin, nah terus ternyata dari tinggi Indonesia. Jadi repeating syndrome. Repeating syndrome. Repeating syndrome. Jadi Nanti perlu baca lah yang kita repeating syndrome-nya. suatu kumpulan gejala akibat perubahan elektrolit cairan intrasel. Sangat pembunuhan kebutuhan nutrisi yang terlalu cepat. Itu next topik mungkinnya perlu dilihat kayaknya repeating syndrome. Oke, terima kasih banyak Dr. Amar. Ini kayaknya topiknya menarik tapi banyak yang harus pelajari. 1 jam betul nggak kerasa 1 jam ini. Oke, Topik makanan memang lama tuh. selain makan di rumah masing-masingnya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah bermanfaat sekali. Terima kasih Dr. Amar. Semoga bermanfaat untuk yang lain-lainnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.